Selamat datang di podcast Supremasi. Hari ini kita tidak akan membahas isu-isu konstitusi, tapi kali ini kita membahas topik yang sangat penting bagi ASN, yaitu tentang core value ASN berakhlak. Jadi ASN berakhlak ini bukan hanya slogan. Setelah ditetapkan oleh Bapak Presiden, dia akan menjadi fondasi yang akan menjadi pedoman bagi seluruh ASN di Indonesia, tentunya juga di ASN Mahkamah Konstitusi. Kali ini kita akan kedatangan narasumber dari Kementerian PAN dan RB, yaitu Mbak Intan, analis kebijakan ya Mbak, analis kebijakan di Kementerian PAN dan RB. Apa kabar Mbak? Baik. Oke. Selamat datang di podcast Supremasi. Terima kasih Mbak Intan sudah bisa hadir. Kita sedang mempelajari tentang core value ASN berakhlak. Maka kali ini kita akan membahas tentang core value ASN berakhlak ya Mbak ya. Oke. Nah, oke. Ini mungkin bisa Mbak ceritakan apa sih yang menjadi poin penting dari core value ASN berakhlak dan kenapa semua kementerian dan lembaga itu harus mengimplementasikan program tersebut. Oke. Terima kasih nih buat kesempatannya buat jadi pengisi podcast Supremasi dari MK gitu ya. Jadi langsung saja, kenapa sih awalnya tiba-tiba kok nilai dasar yang seluruh instansi pemerintah itu mereka punya masing-masing nilai dasar, terus tiba-tiba harus kembar semua menjadi berakhlak gitu. Nah itu alasannya pertama, kita melihat waktu Undang-Undang 5 tahun 2014, di situ kan memang tertulis ya nilai dasar kita itu ada 15 nilai, yang mana mungkin Mbak sendiri dari MK yang udah jadi ASN mungkin bertahun-tahun yang lalu, atau saya mungkin yang baru aja jadi ASN, itu tuh kayak susah menghafalkan 15 nilai dasar. Itu kan kayak wow, dan itu tuh bentuknya bukan yang satu kata gitu kan, itu terdiri dari kayak kalimat gitu. Nah itu kan menyulitkan. Nah kita mau mensederhanakan nilai 15 itu. Lalu yang kedua, kita mau menggabungkan sih nilai-nilai dari seluruh instansi. Karena kan sebenarnya seluruh instansi itu punya nilai dasar sendiri, dan sebenarnya kalau kita lihat nilai-nilai itu tuh sama. Misalkan ya cuma penyebutannya beda. Misalkan di MK menggunakan akuntabel, terus di Menpan RB menggunakan tanggung jawab. Sebenarnya tuh benang merahnya sama gitu. Nah, kita coba melihat seluruh nilai dasar yang sebelumnya dimiliki instansi pemerintah. Ternyata setelah kita cari benang merahnya, oh bisa nih, seluruh nilai ini kita gabung jadi satu nilai yang ada terdiri dari 7 gitu. Kita akronimkan menjadi berakhlak itu sendiri. Nah, yang ketiga, dia untuk memudahkan proses adaptasi sama ketika dia membentuk karakter dia sebagai ASN dimanapun dia ditugaskan. Karena ada misalkan kasus, misalkan saya dipindah ke MK nih untuk 6 bulan, dalam waktu 6 bulan. Nah, ternyata setelah 3 bulan saya ditegur oleh atasan, Mbak, kok perilakunya begini ya, gitu kan. Nah saya alasan nih, Pak, maaf Pak, saya anak baru Pak, saya baru dipindah nih dari Menpan ke MK, saya baru 3 bulan di sini gitu. Nah kita harapannya tuh udah nggak ada lagi alasan-alasan itu, karena ketika 3 bulan dia masih beralasan harus adaptasi, sedangkan waktu yang dia butuhkan di MK itu hanya 6 bulan, itu udah habis lama-lama untuk dia beradaptasi. Nah, ketika seluruh nilai itu udah sama dari Sabang sampai Merauke, dia nggak ada lagi alasan ketika dia pindah, oh iya ternyata saya pindah di MK, ternyata MK tuh nilai dasarnya sama, ya udah tinggal sesuaikan saja. Paling yang berubah adalah contoh perilaku atau perilaku efektif. Kayak misalkan MK disamakan dengan Kementerian
perikanan, kelautan kan, KKP, itu akan beda kan, karena yang dia urusin juga beda-beda. Nah mungkin kita penyesuaiannya hanya di bagian itu saja yang efektif, terkhusus-khusus itu saja. Tapi secara umum dia sudah dibekali tuh dengan nilai berakhlak itu. Gitu. Jadi ASN itu memiliki satu value yang sama, yang berakhlak itu. Mungkin kita kupas satu-satu ya Mbak. Kita kupas dari akronimnya, misalnya BER itu kan berorientasi pelayanan. Jadi harapan dari value berorientasi pelayanan ini apa sih Mbak? Harapannya dengan berorientasi pelayanan, mungkin yang tadinya citra ASN ini di masyarakat atau siapapun itu yang sebelumnya, oh ternyata tuh misalkan kalau di Kemenpan itu kan tamu-tamunya adalah instansi pemerintah nih, beda dengan instansi lain atau misalkan Pemda gitu ya, atau MK sendiri. Mungkin yang bertamu ke instansi Bapak Ibu ini tuh adalah masyarakat yang dimana dia juga non ASN kan. Nah, citra berorientasi pelayanan tuh diuji di sini nih. Ketika nerima tamu atau memberikan suatu pelayanan tuh dimudahkan nggak sih orang-orangnya, tamu-tamunya itu dimudahkan nggak sih? Misalkan ada tamu, ditemui nggak sih gitu? Atau dia menanyakan apa nih syarat pembuatan ini? Ada nggak? Tertulis nggak? Ada di banner nggak? Atau ada petunjuk yang bisa diakses? Ataupun siapapun bisa memberitahukan nggak kepada orang itu? Nah, ketika seorang itu melakukan, menjalankan perilakunya sesuai dengan berakhlak tadi, terutama yang berorientasi pelayanan, ya dia akan berusaha tuh kayak di panduan perilakunya, misalkan memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dia cari tahu kira-kira tamu yang kesini akan butuh apa, apa, kita buat program itu misalkan. Yang kedua, ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan. Ya berperilaku sebagaimana kita kayak mau nerima tamu tuh seperti apa gitu kan. Yang ketiga, melakukan perbaikan tiada henti. Jadi evaluasi, oh dari datangnya, oh dari pelayanan ini ternyata minusnya ini. Oke, lain kali kita perbaiki seperti itu. Jadi lebih kayak memang ya ASN itu pelayan masyarakat gitu ya, untuk reminder gitu ya, kita punya value ini nih, berorientasi pelayanan ya. Nah, sekarang yang dari akronimnya juga nih, selanjutnya setelah berorientasi pelayanan adalah akuntabel. Nah ini kalau untuk akuntabel ini gimana nih Mbak? Sebenarnya akuntabel itu dia bertanggung jawab atas apapun yang dia emban gitu ya, yang dia lakukan. Jadi ketika dia mendapatkan tugas untuk ya misalkan bagian keuangan tuh yang lebih rentan tuh biasanya, akuntabel tuh kebanyakan di situ. Itu dia bisa melaporkan kembali apa sih yang sudah dia lakukan, kenapa pengeluarannya segini, pemasukannya segini, lalu sejauh mana barang itu digunakan dan lain sebagainya. Lalu misalkan di panduan perilakunya ada menggunakan kekayaan atau barang milik negara secara efektif dan efisien dan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan dia sendiri. Nah itu juga syarat gitu ya, syarat dari atau bentuk perilaku dari akuntabel. Ini agak relate nih untuk pegawai Mahkamah Konstitusi, karena kan memang kita ya ini melayani para pencari keadilan, jadi memang dibutuhkan akuntabilitas gitu ya di situ ya. Oke, berarti kita lihat ini ya, setelah berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, selanjutnya kompeten. Oke, nah kalau kompeten ini lebih ke apanya nih Mbak? Nah, untuk kompeten, kenapa dia masuk nih ke akronim berakhlak? Karena gimana caranya kita mau menciptakan pemikiran para pegawai itu yang mana dia kan mungkin banyak pegawai itu yang berpikiran saya nggak akan dikeluarkan nih dari instansi saya bekerja kecuali saya dipidana lebih dari 2 tahun atau paradigma lama lama-lama. Yang penting saya absen dan lain sebagainya. Nah, ketika dia punya nih nilai kompeten di dalam dirinya, nah dia tuh akan mengubah tuh mindset dia. Oh, saya tuh akan lama nih di unit ini, atau saya akan naik nih ke unit yang eselon berapa gitu kan, yang mungkin di mata teman-teman yang lain tuh lebih wow, bergengsi atau apa gitu. Kalau saya memperbarui kompetensi saya dan kinerja saya, jadi dia yang kayak berlomba-lomba lah dia mencari diklat, atau dia mengasah gitu ilmunya, dia nggak malu bertanya sama siapa atau bahkan dia jadi tempat untuk yang lain itu belajar sama dia gitu. Nah, kompeten yang dimaksud itu di situ. Ya.
mengupgrade kualitas Ya, diri lah ya. Jadi mengupgrade. udah nggak zaman kalau sekarang itu ASN udahlah aku diem aja, Ya, toh aku juga bakal naik tetap pangkat dapat gitu ya, kan. gitu ya. Jadi sekarang memang ya karena adanya core value untuk yang kompeten ya harus menjadi Ya. semangat gitu ya, lebih untuk mengupgrade dirinya. Nah, sudah berorientasi pelayanan, sudah akuntabel, sudah kompeten. Nah, selanjutnya Mbak, Harmonis. harmonis. Ya. Nah, kalau harmonis ini seperti apa Mbak? Harmonis nih sebenarnya susah-susah gampang. Mungkin ada yang sudah bisa melakukan, karena harmonis itu kan kita di tempat kerja itu pasti akan ada macam-macam suku ras kayak gitu kan. Cara kita berbicara satu sama lain pun juga mungkin beda. Mungkin ada yang kaget tuh nadanya tinggi, ada yang kaget kok ini betul. pelan banget dan lain Iya, sebagainya. iya, iya. Cara kerjanya pun juga beda. Nah, agama pun juga kan pasti di dalam unit itu akan berbeda-beda gitu. Jadi bagaimana kita mengeluarkan nih, pasti ada sih nilai harmonis dalam diri, cuman keluar atau enggak gitu kan. Nah, bagaimana kita mengeluarkan nilai harmonis itu? Oke, kita toleransi lah sama yang lain. Oh, mungkin dia kayak orang marah-marah tuh kalau ngomong gitu kan, karena ya emang budaya dia begitu gitu kan. Ya kita yang hati-hati aja, kita yang kayak tahu, oh dia nggak lagi marah kok, emang dia tuh lagi ngomong kayak Emang gitu. karakternya begitu Ya, gitu jadi ya. kita berusaha kayak memahami karakter orang tersebut. Jadi kayak lebih apa ya, ketika harmonis tuh apapun yang jadi masukan juga mereka terima gitu kan, dan apapun yang perbedaan yang mereka hadapi di lingkungan kerja tuh mereka bisa atasi sendiri dan mereka bisa terimalah itu semua. Ini hanya di maksudnya lingkungan kerja atau juga termasuk dalam memahami masyarakat gitu, Bisa. dari berbagai macam latar Iya. belakang gitu, mungkin itu ya Mbak ya. Salah Ketika satu. kita misalkan terima tamu nih, waduh, misalkan kok dari Pemda ini gitu kan, yang mana itu kita udah stigmanya ke Pemda itu tuh, wah pasti galak-galak nih orangnya, kayak gitu iya, kan. iya, Terus kita iya. nggak mau, kita lempar nih ke teman-teman yang lain gitu kan. Nah itu kan bentuk, jadi ketika dia nggak terima tuh dengan adanya perbedaan-perbedaan itu, karena dia nggak berani untuk menghadapi mereka kan perbedaan. Jadi ya karena di dalam panduan perilaku harmonis itu ada suka menolong juga kan. Iya. Suka menolong, nah bentuk suka menolongnya itu dia nggak pilih-pilih siapa yang mau dia tolong. Termasuk dalam pelayanan ya Mbak ya. Iya. Ini penting ya. Ini ya, kita tidak stereotyping terhadap orang gitu ya. Oke. Setelah harmonis ada loyal. loyal. Nah, ini loyal nih Mbak nih. Ini lebih ke komitmen ya terhadap organisasi. Nah, Iya. ini loyal nih gimana Mbak? Bisa diceritakan Mbak? Sebenarnya Core value kalau loyal tuh, kalau orang awam taunya ya loyal tuh ya kita gimana sih kita memegang teguh Pancasila, Undang-Undang Dasar, apapun itu yang berbau kewarganegaraan gitu kan. Nah, yang kedua juga bagaimana kita sebagai ASN tuh menjaga nama baik kita sendiri, nama baik instansi, dan nama baik negara. Jadi ya mungkin dengan kita punya nilai loyal dalam diri itu, kita lebih berhati-hati dalam kayak berperilaku atau melangkah, karena wah ini dampaknya apa nih? Jangan-jangan kalau saya berperilaku gini, nama saya jelek, nanti atasan marah, nah instansi kena juga gitu. Nah itu kan berefek ke masing-masing. Dan bagaimana kita menjaga rahasia jabatan dan negara. Kita pasti tahu di dalam suatu instansi itu ada rahasia. Ada sesuatu yang ketika kita bongkar ini keluar pasti rame atau viral gitu. Nah, bagaimana kita loyal tuh terhadap, bukan loyal kita ikut ya arusnya, bukan, tapi efeknya ketika kita membongkar rahasia ini ternyata carut marut, karena malah semakin semakin rame gitu. Nah, oke, kita keep aja karena nggak ada untungnya juga kan. Yang penting di dalam itu ketika misalkan ada yang nggak serak, misalkan kok begini ya, kita sudah pernah kasih masukan nih terhadap pendapat itu atau terhadap aturan itu. Nah, perkara di akhir itu aturan keluarnya seperti apa, tidak sesuai dengan yang kita ikuti, ya kita ikuti aja aturan di instansi kita. Yang penting kita jaga nama baiknya gitu. Jadi loyal ini ya, kalau saya boleh simpulkan itu, apalagi sekarang itu kan sedikit-sedikit diviralkan, apalagi di
masa dimana media sosial itu adalah salah satu solusi gitu ya. Nah, ada batasan untuk ASN gitu ya Mbak jadinya ya. Ada batasan bahwa nggak semua yang ada di kantor atau yang ada di instansi kita itu bisa kita bawa keluar gitu ya untuk diviralkan. Jadi ada hal-hal yang masih harus kita jaga gitu ya, rahasia negara gitu ya. Oke. Selanjutnya itu setelah loyal ada adaptif. Nah, ini adaptif nih saya rasa penting nih Mbak. Ini terkait dengan employee readiness for change gitu ya. Ini gimana nih Mbak kalau untuk adaptif di core value ASN berakhlak ini? Adaptif ini dari tahun 2022 sampai tahun 2023 itu nilainya paling jelek. Paling jelek? Ya, kok bisa Mbak? Dan itu merata di seluruh hasil ya, maksudnya di seluruh hasil instansi pemerintah dan hasil nasionalnya. Hasil surveinya itu? Ya, adaptif ini selalu. Nah, mungkin banyak gitu ya. Oke, mungkin instansi itu tuh udah menyediakan sarana, fasilitasnya juga sudah ada misalkan, tapi nggak dilihat nih sama para pegawainya. Dia nggak memanfaatkan fasilitas itu, atau bisa jadi instansi tersebut hanya menyediakan tapi nggak ditawarin pegawainya. Jadi ya udah nggak ada yang menggunakan atau memfasilitasi lah. Misalkan dia kebingungan gitu kan untuk melakukan mencoba teknologi baru, nggak ada yang ngajarin gitu kan. Nah itu juga bisa salah satu kenapa adaptif di sini lemah gitu kan. Terus kenapa adaptif di sini masuk ke dalam nilai dasar? Kenapa dia harus ada? Karena kita hidup di zaman birokrasi yang mana tuh kita nggak tahu nih minggu depan ada kebijakan apa, gitu kan. Nah kita harus ready terus, kayak harus ikut. Oke, besok ternyata minggu depan tuh COVID. Ternyata minggu depan tuh kita nggak masuk kantor, semua rapat via Zoom. Ya oke, orang yang tahu Zoom itu akan menggunakan Zoom sebagaimana mestinya, akan mudah, alah sepele gitu kan. Tapi untuk instansi atau pegawai yang dia nggak tahu Zoom itu apa, lihat di mana cara makainya, apa harus HP atau harus itu PR banget bagi mereka, dan mereka hanya butuh waktu misalkan singkat gitu, karena itu mau nggak mau harus mereka lakukan. Nah itu agak kesulitan kan, terutama untuk misalkan kita tahu cara menggunakan Zoom tapi kita nggak bisa ngajarin orang itu karena posisi kita udah jauh nih, kita dari rumah masing-masing gitu kan. Nah itu salah satu bentuk kenapa sih adaptif itu harus ada. Dia bagaimana ya, menimbulkan kepekaan ke pegawai. Ternyata ada cara yang lebih mudah ya, ternyata ada cara yang lebih simpel ya. Ternyata sekarang kita udah nggak zaman ya pakai SMS, pakainya WA. Kayak dia mancing kayak kepekaan sekitar tuh lagi butuh apa, lagi zamannya apa. Nah di situ adaptif perlu. Terus kayak mungkin mancing nih ide-ide kreatifnya para pegawai yang mungkin biasanya mungkin ada yang underestimate atau apa, ternyata dia punya ide gitu kan untuk mempermudah birokrasi misalkan, tapi dia nggak kelihatan tuh sama atasan. Nah itu mungkin dia bisa tuh memberikan dengan bersikap kayak proaktif, Bu, izin Bu, saya punya nih, kayaknya bisa Bu kalau begini-begini kayak gitu. Nah mungkin dilihat kan atasannya, ternyata dia ini ya potensi juga tuh untuk menciptakan ide-ide itu. Terus nah ketika merasa dihargai seluruh ide-ide karyawan pegawai ini, ya mungkin akan semakin mudah sih untuk menerapkan adaptif di semuanya gitu. Adaptif di sini tuh berarti bukan hanya teknologi ya, nggak semata-mata teknologi. Bisa juga kebijakan-kebijakan gitu. Mungkin kalau buat ASN pusat salah satunya mungkin yang tadinya di bayangannya adalah ibu kota negara ada di Jakarta, tiba-tiba ada kebijakan itu kan kebijakan besar gitu. Jadi itu juga salah satu yang memang ASN harus beradaptasi gitu ya atas semua kebijakan-kebijakan besar pemerintah gitu ya. Oke, kalau gitu berarti ini yang terakhir. Yang terakhir adalah kolaboratif. Nah, kalau kolaboratif ini kalau di bayangan saya ya Mbak, ini isinya kerjasama, bener nggak nih? Sebenarnya iya. Jadi bagaimana kita melihat peluang gitu kalau di kolaboratif.
kayaknya pekerjaan kami ini, unit kami ini bisa nih kita tambahin biar lebih menarik kalau kita kerjasama dengan unit ini misalkan. Lalu kita bisa buka seluas-luasnya kerjasama. Jadi misalkan kalau yang tadi kan berasal dari kita ngeh gitu kan, kita harus mengundang ini. Nah ini kita buka aja, siapa tahu ada yang di luar ide kita nih, di luar pikiran kita, ternyata dia bisa nyambungin sama misalkan proyek-proyeknya kita. Oh ini bisa kerjasama dengan ini, menghasilkan inovasi baru atau apapun. Terus bagaimana sih biasanya tuh kan antar unit aja kadang nggak saling kenal, misalkan apalagi gedungnya misalnya terlalu besar gitu ya, nggak saling kenal. Terus kalau minta informasi, mungkin yang informasinya mungkin sepele sebenarnya, tapi harus lewat surat dulu, harus ini dulu, bahkan dia nggak punya kontaknya yang berurusan dengan itu siapa. Nah ketika kolaboratifnya itu berjalan, itu akan mudah sih, paling enggak harus pakai surat, tapi sudah ada obrolan informal dulu antar unit tersebut, karena saling kenal, karena mereka kayak merasa butuh satu sama lain kan. Nggak ini deputi sana, ya udah deputi sana, ini deputi sini, padahal ini saling keterkaitan dan mereka bisa sebenarnya ngasih informasi itu. Tapi kayak nggak harus surat, ya enggak, maksudnya bisa informal dulu. Nah seperti itu. Nah ketika kolaboratif udah berjalan akan lebih mudah sih, apapun yang diperlukan itu akan jadi kayak lebih cepat didapat. Terus akhirnya kan birokrasinya juga muternya itu kan lebih cepat lagi. Jadi bukan hanya antar instansi, tapi juga hanya yang skup-skup kecil juga bisa gitu ya. Salah satunya antar unit kerja gitu ya. Baik, berarti berakhlak sudah detailnya sudah dibahas satu persatu nih Mbak. Nah sekarang, ini saya tuh ingin tahu nih, gimana sih cara ngukurnya si nilai-nilai berakhlak di instansi ini. Apa sih yang akan disiapkan oleh Kementerian PAN dan RB itu untuk mengukur sejauh mana implementasi core value ASN berakhlak ini di instansi-instansi pemerintah, termasuk di Mahkamah Konstitusi tentunya ya. Gimana itu Mbak? Ya, jadi setelah Presiden itu launching core values berakhlak, itu kan otomatis kita sudah meminta ya seluruh instansi pemerintah untuk segera gitu untuk merubah budaya kerjanya. Memang budaya kerja itu nggak bisa hari ini di launching, hari besok udah berubah. Ya mungkin berubah by name bisa sih, cuman waktunya ini tak terhingga tuh kapan budaya kerja itu bisa melekat ke dalam instansi tersebut sepegawai-pegawainya gitu kan. Nah akhirnya kita buatlah, kita bikin survei aja, survei budaya kerja. Kita mau lihat sebenarnya tuh di dalam diri pegawai itu sudah ada belum sih berakhlak. Jauh sebelum ada berakhlak ini sudah ada belum. Kita juga mau lihat di instansi itu sudah ada belum berakhlak gitu. Nah ketemu nggak nih nilai yang dimiliki para pegawai dengan nilai organisasinya atau instansinya itu ada yang sama nggak? Jangan-jangan tuh emang pegawainya udah punya nih nilai berakhlak dalam dirinya, tapi nggak terasah, nggak keluar karena di instansi itu belum ada sarprasnya, belum difasilitasi apapun. Jadi masuk lagi tuh melewat lagi gitu kan nilai-nilai yang mereka punya. Akhirnya nilai-nilai lain yang keluar gitu. Nah karena itu kita buatlah survei untuk melihat keselarasan nilai antara para pegawai dengan nilai organisasinya. Gitu. Itu sudah berjalan dari tahun 2022. Nah, kenapa di tahun 2024 ini kami menambah evaluasi implementasi? Kami mau menilai nih, selain ada nilai-nilai yang sudah ada, sudah tertanam dalam diri organisasi maupun individu, apa sih yang sudah organisasi berikan kepada pegawai tersebut? Usaha apa yang sudah dilakukan biar berakhlak ini semakin membumi di instansinya? Kayak, kami sudah kok usaha-usaha gini. Kita bisa lihat tuh dari hasil evaluasi itu. Ternyata instansi sudah banyak ya melakukan cara-cara nih untuk meningkatkan berakhlak. Tapi kok nilai berakhlaknya masih rendah? Ini yang salah siapa nih? Apakah organisasinya yang mungkin cuma punya tapi nggak ditawarin tadi, atau
pegawainya yang emang nggak mau disuruh menggunakan fasilitas itu atau disuruh untuk belajar mengenai berakhlak itu. Nah itu akan kelihatan di hasil survei yang di tahun ini gitu kan. Kita bisa lihat gapnya jauh banget atau gapnya sekarang 0 gitu kan, nggak ada gitu kan, dan sudah serasi, udah siap lah, tinggal sustainability-nya aja, dia per tahun dia udah bisa gitu agendanya dijalankan kayak gitu. Jadi kita mengukur bagaimana instansi tersebut itu berakhlaknya sudah sejauh apa dan bentuknya seperti apa itu dari survei indeks berakhlak. Lalu employee engagement tadi, karena kita kan melihat ya dengan pengalaman kerja para ASN di instansi itu, dia tetap mau nggak sih merekomendasikan keluarganya jadi ASN kayak dia, gitu. Mau nggak merekomendasikan ASN di MK misalkan? Nggak mau nih, masihkah ASN menjadi dengan pengalaman gitu dia ya? tuh kan sebagai ASN, ternyata saya tuh jadi ASN kok malah kayak gini, nggak enak, saya nggak mau anak saya jadi ASN gitu kan. Tapi ternyata dia positif aja, suka gitu kan. Saya mau nanti anak saya jadi ASN gitu. Soalnya saya jadi ASN tuh enak banget nih, bisa dapat LPDP, terus kita bisa kenal seluruh instansi dari kalangan manapun kayak gitu. Nah, itu juga salah satu meningkatkan nilai berakhlaknya. Yang terakhir ya itu tadi evaluasi implementasinya. Nah ini menurut saya pertanyaan penting ya, karena menurut saya kalau untuk mengimplementasikan sebuah budaya kerja itu kan nggak mungkin hanya dari bawah, jadi hanya pegawainya saja. Tapi menurut Mbak nih, peranannya untuk pimpinan itu harus sejauh mana sih mendorong agar budaya kerja core value ASN berakhlak ini bisa benar-benar terimplementasi gitu. Gimana nih menurut Mbak, harus gimana sih untuk sebagai pimpinan gitu ya? Itu seperti apa? Sebenarnya kalau pimpinan itu emang change leader ya, maksudnya tuh dia emang yang harus mulai duluan. Sama seperti di implementasi yang budaya kerja ini, kita mau tahu sebenarnya udah launching, tapi komit nggak gitu kan? Pimpinannya, pegawainya komit nggak? Apakah ada arahan dari pimpinannya gitu, misalkan Bapak Ibu semua pegawai, misalnya di upacara gitu ya, Bapak Ibu semua pegawai dengan diluncurkannya core values oleh Presiden, maka dengan ini saya nyatakan kita semua di bawah MK gitu kan, menerapkan nilai dasar berakhlak ya Bapak Ibu mulai sekarang dan lain sebagainya. Dan pimpinan itu juga jadi contoh duluan gitu kan, karena biasanya para pegawai itu kayak alah ngapain kita disuruh berakhlak, pimpinannya begitu gitu kan. Nah biasanya tuh mulai dari pimpinannya itu sendiri, pimpinannya mulai dulu nih dia berakhlak seperti apa, terus kayak dia bisa ditanyai tuh, dia jadi guardian kan, dia kayak tempat bertanya, Pak ternyata berorientasi pelayanan tuh saya masih bingung deh Pak, gimana sih Pak? Dia dengan mudah menjelaskan. Kenapa mudah? Karena dia sudah punya tuh contoh dia sendiri sebagai pimpinan gitu kan, mencontohkan bagaimana berorientasi pelayanan. Bahkan dia bisa memberikan wejangan-wejangan lain atau kamu bisa begini kok untuk berorientasi pelayanan. Dan yang jelas apapun yang dilakukan para pegawai di dalamnya untuk mencapai berakhlak ini harus ada apresiasinya. Apresiasinya tuh nggak melulu uang, nggak melulu piala atau apapun, hanya kayak makasih ya, kamu udah ini loh, kamu ramah banget loh sekarang tuh, dulu kamu pendiam, itu tuh udah yang bentuknya ini banget. Atau nama dia dipanggil misalkan dalam upacara gitu kan, ada duta berakhlak misalkan. Nah itu juga bisa jadi motivasi sih untuk para pegawai, kayak yaudah yuk kita sama-sama ini ya, coba deh siapa tahu tahun depan aku yang duta berakhlak atau siapapun gitu. Jadi pimpinan tuh emang kunci ya, berarti banget. Kalau misalnya pimpinannya dia tidak bisa mengubah dirinya dulu nih, tidak bisa menjadi role model yang baik, susah gitu ya. Bisa jadi, sih, cuman ya susah gitu kan. Gitu. Baik, terima kasih Mbak Intan. Nah, atas banyak sekali nih informasi-informasi, insight-insight tentang core value berakhlak yang sudah dijelaskan dengan sangat baik. Dan saya juga berharap ini nanti setelah selesai podcast ini nilai-nilai core value berakhlak ini akhirnya lebih diketahui gitu.
oleh seluruh ASN, khususnya pegawai Mahkamah Konstitusi ya. Iya, benar. Ya, kita harapkan core value ASN berakhlak bukan hanya slogan, tapi kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan ASN sehari-hari. Dan harapannya tentunya agar kita sebagai ASN bisa menjadi ASN yang teladan dan profesional. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa.